Pernah dengar soal TKA atau tes kemampuan akademik? Buat kamu yang sekarang di SMA, atau mungkin orang tua murid, atau bahkan guru, wah ini topik yang wajib banget disimak. Hari ini, kita bakal bedah tuntas tes baru yang bisa dibilang bahkan mengubah peta persaingan akademik di Indonesia. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak apakah nilai 85 di rapor dari sekolah A itu punya bobot yang sama persis dengan nilai 85 dari sekolah B. Dan ini loh bukan pertanyaan iseng-iseng aja, ini tuh dilema besar yang dihadapi siswa, orang tua, dan juga para pendidik selama bertahun-tahun. Dan ternyata, keresahan ini akhirnya sampai juga ke telinga Kementerian Pendidikan. Mereka sadar ada masalah nih dalam membandingkan nilai siswa secara adil. Nah, dari situlah muncullah satu solusi buat menyeimbangkan timbangan itu, tes kemampuan akademik atau TKA. Oke, jadi kenapa sih perubahan ini penting banget? Kenapa harus ada TKA? Yuk kita gali lebih dalam akar masalahnya. Coba kita lihat dua siswa ini ya. Dua-duanya sama-sama dapat nilai 90 di rapor matematika. Kelihatannya sama kan? Tapi gimana kalau sekolah yang satu terkenal pelit nilai, sementara sekolah yang satu lagi gurunya lebih gampang kasih nilai tinggi? Pertanyaannya, apa beneran kemampuan mereka itu setara? Nah, inilah inti masalahnya. Standar yang beda-beda di tiap sekolah itu menciptakan arena kompetisi yang nggak seimbang waktu mereka bersaing masuk universitas atau cari kerja. Ironis banget kan, dokumen resmi TKA justru menyoroti kalau siswa dari sekolah dengan standar yang lebih tinggi malah bisa jadi yang paling dirugikan. Loh kok bisa? Ya karena bisa jadi nilai 85 di sekolah mereka itu setara dengan nilai 95 di sekolah lain. Tapi kan di atas kertas angkanya kelihatan lebih kecil. Nah, ini nunjukin banget betapa biasnya sistem yang lama. Terus, solusinya apa dong? Nah, disinilah TKA masuk sebagai jawabannya. Oke, jadi TK itu apa sih sebenarnya? Intinya gini, ini adalah satu tes dengan satu standar yang sama untuk seluruh Indonesia. Tujuannya simpel banget sebenarnya, supaya nilai siswa dari Sabang bisa dibandingin secara apple to apple sama siswa dari Merauke. Jadi nggak ada lagi tuh drama standar sekolah. Tapi jangan salah ya, TK ini tujuannya jauh lebih luas, bukan cuma buat seleksi masuk universitas. Tentu, ini soal seleksi yang lebih adil. Tapi, ini juga soal menetapkan standar nasional untuk kualitas pendidikan kita. Bahkan, TK ini dirancang sebagai contekan buat para guru tentang gimana sih cara menguji kemampuan berpikir, bukan sekedar hafalan. Dan yang keren lagi, TK juga membuka pintu pengakuan buat mereka yang belajar di luar jalur sekolah formal. Oke, sekarang ayo kita intip, kira-kira apa aja sih yang bakal kamu hadapi di ujian TKA nanti? Pertama-tama, ada 3 pilar atau 3 mata uji yang wajib buat semua peserta. Nggak peduli deh kamu nanti mau masuk jurusan apa, 3 ini harus dikuasai. Bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Anggap aja ini fondasi dasar yang harus dimiliki semua siswa di Indonesia. Nah, setelah 3 yang wajib tadi, disinilah kamu bisa bersinar. Kamu bebas milih 2 mata uji pilihan yang paling kamu kuasai dan paling nyambung sama cita-citamu. Mau jadi ilmuwan, ada fisika, kimia, biologi. Mau jadi ekonom, ada ekonomi, sosiologi. Ahli bahasa, bisa. Bahkan jadi pengusaha, ada kewirausahaan. Ini benar-benar kesempatan kamu buat nunjukin jagoanmu di mana. Nah, biar kamu nggak kaget pas ujian, kita kenalan dulu yuk sama 3 format soalnya. Tipe pertama, pilihan ganda yang klasik. 1 soal, 1 jawaban benar. Tipe kedua, ini pilihan ganda kompleks. Hati-hati, jawaban yang benar bisa lebih dari 1. Dan yang ketiga, ini juga kompleks. Kamu dikasih beberapa pernyataan, terus tugas kamu nentuin mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, ini tuh bukan sekedar tes biasa loh. Ada filosofi yang dalam banget di baliknya. Coba deh kita lihat contoh dari tes matematika ini. Ada 3 level. Level 1 itu mengetahui, ya sekedar hafal rumus lah. Level 2 itu aplikasi, artinya bisa pakai rumus itu buat ngerjain soal standar. Nah, yang diincar TKA itu level 3, penalaran. Di sini kamu ditantang buat mecahin masalah-masalah baru yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Intinya gitu, TKA tuh pengen tahu gimana cara kamu mikir, bukan cuma seberapa banyak rumus yang kamu hafal. Pola yang sama juga berlaku di bahasa Inggris. Tesnya tuh nggak cuma nanya, apa yang tertulis di teks? Itu sih level dasar. Tapi juga, apa sih maksud tersembunyi di balik kalimat-kalimat ini? Dan puncaknya, kamu diminta mengevaluasi argumen si penulis. Jadi bukan cuma membaca, tapi juga seolah berdebat dengan teksnya. Wah, ini baru yang namanya kemampuan literasi tingkat tinggi. Nah, kutipan ini nih kuncinya. TK itu bukan cuma ujian buat siswa, tapi juga sebuah model untuk para guru.
Pesannya jelas banget kan? Ini kayak ngasih contekan buat para guru, ayo kita ubah fokus di kelas. Dari yang tadinya banyak hafalan, jadi lebih banyak mengasah cara berpikir, memecahkan masalah, dan bernalar. Oke, jadi dari semua ini, apa sih yang perlu kamu bawa pulang? Apa intinya buat kamu? Jadi, ini yang paling penting buat kamu ingat. Pertama, ini semua tentang keadilan. Kemampuan kamu akan diukur pakai penggaris yang sama untuk seluruh Indonesia. Kedua, yang diuji itu cara kamu mikir, bukan seberapa banyak yang kamu hafal. Jadi, fokus buat benar-benar paham konsepnya. Artinya apa? Kemampuan problem solving dan analisis itu jadi harta karun baru yang super berharga. Dan yang terakhir, anggap TKA ini sebagai kompas baru yang nunjukin arah baru pendidikan di Indonesia. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan besar buat kita renungin bareng-bareng. Kalau sukses itu bukan lagi soal seberapa banyak yang bisa kamu hafal, tapi seberapa jago kamu bernalar dan memecahkan masalah, menurut kamu, bagaimana definisi kata pintar itu sendiri akan berubah di masa depan? Terima kasih banyak sudah menyimak.